abad kelima, Santo Agustinus mengatakan, apakah waktu itu? Jika tidak ada yang bertanya, saya tahu apa itu waktu. Tetapi jika saya ingin menjelaskannya pada seseorang yang bertanya, saya tidak tahu. Ya, waktu adalah sesuatu yang cukup rumit dari alam semesta kita untuk dipahami. Yang paling jelas ketika kita berbicara tentang waktu adalah perbedaan antara masa lalu dan masa depan. Keduanya memiliki konsekuensinya masing-masing. Pada masa lalu, kita tidak pernah bisa kembali. Pada masa depan, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Atas masa lalu, seseorang dibelenggu penyesalan. Sedang atas masa depan, seseorang dibelenggu kecemasan. Sesesal apapun dirimu terhadap pilihanmu di masa lalu, sesesal apapun dirimu atas keputusanmu di masa lalu, sesesal apapun dirimu atas hal-hal yang semestinya kamu lakukan di hari kemarin tetapi tidak kamu lakukan, kamu tidak akan pernah bisa kembali memperbaikinya. Tidak akan pernah. Sebuah hukum yang luar biasa. Sama halnya dengan masa depan yang hanya bisa kita terka. Satu hal di luar kendalimu. Tapi hal lain yang bisa kamu kendalikan adalah pada masa lalu kamu jadikan pembelajaran dan pada masa depan kamu mempersiapkan diri melakukan hal terbaik yang bisa kamu lakukan saat ini. Entah apa itu waktu. Kadangkala ia terasa begitu bengis menyapu semua hal yang ada di hadapannya. Tidak mengenal kata berhenti dan kompromi, ia terus berjalan bagaimanapun kondisimu. Waktu tidak akan pernah mengasihanimu. Ia tidak akan berjalan lebih cepat ketika kondisimu menyedihkan atau berhenti ketika saat-saat bahagiamu. Apalagi jika kamu memintanya untuk membawamu kembali memperbaiki apa yang hilang dan terbuang di masa lalu. Jangan mimpi. Yang berlalu biarlah berlalu, menjadi sebuah kenangan dan menjadi pembelajaran. Sepahit apapun itu, jangan biarkan masa lalu mengusikmu. Jangan biarkan masa lalu menjadikanmu terpuruk dan penakut. Ingat, hidup tidak selalu berjalan seperti yang kamu mau. Tuhan menciptakan kesedihan berpasangan dengan kebahagiaan. Dan hal-hal yang telah menimpamu, untuk bersedih hati atau bahagia, mau lanjut atau menyerah, itu pilihan. Itu tergantung padamu. Tergantung bagaimana kamu memandangnya. Yang lalu biarlah berlalu, jangan jadi berlarut-larut. Mungkin kemarin kamu telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupmu, atau mengecewakan orang-orang yang mengandalkanmu, atau pernah kamu lari dari tanggung jawabmu sendiri, atau kamu membohongi dirimu sendiri, atau membuat kebohongan-kebohongan yang lebih besar. Sudah cukup sampai di situ. Menanggung resiko adalah satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan. Ingat, tidak ada jalan kembali ke masa itu untuk memperbaiki. Saya ingin bertanya, apa yang salah dari sebuah keputusan yang keliru? Mengapa hari ini kamu terlampau frustasi dengan hal itu? Jika hari ini kamu terus terbelenggu begini, bagaimana kamu bisa hidup di hari-hari berikut? Pikirkan masa depanmu. Yang lalu biarlah berlalu. Jangan biarkan masa lalu merusak mentalmu. Mengapa terlampau frustasi? Bukankah bisa saja keputusan-keputusan keliru itu membawamu pada keputusan yang paling benar? Kuncinya adalah satu,
ia pembelajaran. Kamu hari ini yang kuat, yang mampu, yang tangguh, yang mahir, yang diandalkan. Ya, kamu hari ini yang sangat kuat karena kamu dibentuk oleh rangkaian peristiwa masa lalumu. Entah itu berupa persoalan yang begitu berat ataukah hal-hal baik yang menyenangkan hati. Lantas, apa yang mesti kamu sesali? Yang lalu biarlah berlalu. Masa depanmu adalah hal yang jauh lebih penting yang menantimu. Yang lalu biarlah berlalu. Hubungan yang kandas, saat-saat di mana kamu merasa disia-siakan, seseorang yang kamu benar-benar cinta meninggalkanmu, segenap harapan yang patah, hari di mana kamu mesti melepaskan apa yang selama ini berusaha kamu pertahankan, penolakan, pengkhianatan, pendustaan, peristiwanya di masa lalu, tetapi sakitnya, lukanya masih terasa sampai hari ini. Ya, wajar, itu hal biasa, tapi cobalah menjadi luar biasa dengan belajar darinya. Lepaskan, ikhlaskan, relakan, kamu berhak bahagia. Sebesar apapun rasa sakit dan kecewamu, ingat, waktu tidak akan pernah mengasihanimu. Ia akan terus menyapu apapun yang ada di hadapannya. Maka yang berlalu, biarlah berlalu. Mungkin memang kita masih perlu belajar untuk memaafkan. SMA kelas 2, saya belajar biologi sistem saraf manusia. Ya, selama manusia memiliki sesuatu dalam dirinya yang bernama dendrit, segala-galanya yang pernah ia alami, ia baca, ia dengar, ia saksikan, ia peroleh akan tersimpan di dendrit itu. Rangkaian memori itu tersimpan rapi. Karenanya, kita tidak pernah benar-benar melupakan. Maka jalan yang paling baik adalah merelakan dan memaafkan. Yang berlalu, biarlah berlalu. Hiduplah hari ini, dan masa depanmu dipenuhi hal-hal baik yang menanti. Selalu ada jalan bagi mereka yang mau belajar, mau berusaha. Energi baikmu hari ini akan menjadi aset di masa depan. Ingat, roda kehidupan berjalan ke depan. Hari ini pun akan menjadi masa lalu. Karenanya, berusahalah sekuat dan semampumu, agar di masa depan, di masa yang akan datang, tidak ada lagi yang perlu kamu sesali. Dan kamu paham bahwa kita tidak akan pernah bisa kembali pada apa yang telah terlewatkan. Persoalan hasil, serahkan pada yang di atas. Tugasmu hanya berusaha. Terima kasih karena telah mendengar kalimat-kalimat ini. Ini aku tulis dan aku buat untukmu, untuk menyemangatimu agar tetap menjalani hidupmu dengan semangat hari ini. Ya, hiduplah hari ini, yang berlalu biarlah berlalu.